Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia Octaviana. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama itu pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini, demokrasi itu baru sebatas interaksi politik yang ada di parlemen. Tetapi pers ini itu sangat mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, pada saat itu juga partai-partai politik itu sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat. Pemilihan umum pada saat itu belum terlaksana, tetapi sudah menjadi agenda utama. Dan pelaksanaan demokrasi pada masa ini itu mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahannya yaitu republik, sistem pemerintahannya yaitu presidensil. Nah, pada masa ini itu sudah mulai dibuat KNIP untuk membatasi kekuasaan presiden. Jadi pada masa ini itu demokrasi ini hanya sebatas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dulu, karena ini kan pada awal kemerdekaan. Jadi bagaimana caranya Indonesia itu tetap mempertahankan kemerdekaannya di situasi yang masih sangat gampang untuk dimasuki oleh negara-negara lain. Nah, masa demokrasi ini itu berakhir dengan adanya konferensi meja bundar. Yang kedua itu pelaksanaan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Nah, pada masa ini itu terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu kan dari awalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti menjadi Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negaranya pun berubah menjadi serikat. Sistem pemerintahannya pun berubah juga menjadi kuasi parlementer. Yang kedua yaitu menjadi setelah konstitusi RIS itu ternyata dianggap tidak cocok dengan Indonesia, akhirnya berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya itu kembali menjadi kesatuan. Sistem pemerintahannya yaitu parlemen. Parlemen itu merupakan DPR. Kalau masa sekarang itu namanya DPR, berada di tingkat tertinggi dalam pemerintahan. Jadi pada waktu itu parlemen itu menjadi lembaga tertinggi di Indonesia. Presiden itu hanya sebagai lambang negara saja. Karakteristik demokrasi pada periode ini, yang pertama itu parlemen memainkan peranannya yang begitu tinggi dalam proses politik. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah mosi tidak percaya pada pemerintah yang dikeluarkan oleh parlemen. Yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya itu sangat tinggi. Kondisi ini dapat berfungsi karena parlemen dan sejumlah media massa itu sangat berkontribusi sebagai alat kontrol pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan kepartean itu memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang. Pada masa itu tuh sekitar ada 40 partai politik. Nah, pada masa ini pemilihan umum terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia pada masa itu, yaitu tahun 1955. Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Kenapa? Karena pada saat ini itu
Kampanye dilakukan benar-benar dengan penuh tanggung jawab untuk mencari dukungan dari masyarakat. Karena ini sebagai pemilu pertama, jadi juga antusiasme masyarakat itu juga meninggi. Maksudnya antusiasme masyarakat itu, wah ini ada pemilu pertama nih, kita harus gimana, terus caranya memilih calonnya tuh gimana. Jadi mereka itu benar-benar memikirkan hal tersebut. Makanya dinamakan pemilu paling demokratis. Karakteristik yang selanjutnya yaitu pada umumnya masyarakat dapat merasakan hak-hak dasar mereka tanpa dikurangi. Contohnya itu ada hak berserikat dan hak berkumpul. Dibuktikan dengan banyaknya terbentuknya partai politik. Lalu pers juga berkembang pesat sebagai informasi untuk rakyat dan alat kontrol pemerintah. Dan yang terakhir, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi, sebagai landasan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah daerah. Bisa dilihat 7 kabinet pada masa parlementer. Bisa dilihat juga itu masa jabatannya itu tidak berlangsung lama. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, parlemen itu bisa mengeluarkan yang namanya mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya ini dikeluarkan parlemen jika kerja kabinet itu merasa tidak sesuai dengan parlemen. Maka parlemen itu mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga kabinet itu digantikan dengan yang lainnya. Makanya pada saat itu program pemerintahan itu belum bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kabinet-kabinet pada masa itu baru hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun langsung digantikan. Sedangkan program pemerintahan itu butuh waktu lama, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengembangkannya. Pada awal pemilihan umum tahun 1955 itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemilu pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau anggota DPR. Yang tahap kedua itu tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante yang diikuti oleh 29 partai politik. Ternyata setelah terjadi pemilihan umum pertama tahun 1955 tidak luput juga dari masalah. Di antaranya, Badan Konstituante itu gagal menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena agenda utama pada saat itu adalah penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai ganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua, anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi harapan rakyat, di mana setiap partai itu hanya mementingkan kepentingan partainya saja, tanpa mementingkan kepentingan yang lebih luas. Terus ya partai politik hanya mempertahankan keyakinan partainya saja. Dan yang terakhir, sering terjadinya pertengkaran antar politik. Dengan keadaan yang carut-marut seperti ini, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juni tahun 1959. Di antaranya, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden, maka Indonesia berganti demokrasi menjadi demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden, serta terbatasnya peran partai politik. Yang kedua, partai politik itu disederhanakan. Padahal sebelum itu kan partai politik itu sangat gencar-gencarnya lagi berkembang, tetapi pada masa demokrasi terpimpin
partai politik ini sangat disederhanakan oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR GR. Nah, seharusnya kan DPR ini kan dipilih melalui pemilihan umum seperti pada tahun 1955. Akan tetapi, Presiden Soekarno ini melakukan penyelewengan, yaitu membentuk yang namanya DPR gotong royong, dibentuk sendiri oleh Presiden. Dan yang keempat, MPRS itu mengangkat Presiden Soekarno itu sebagai presiden seumur hidup. Dan yang keempat, MPRS mengangkat Presiden Soekarno itu sebagai presiden seumur hidup. Adapun karakteristik demokrasi terpimpin lainnya yaitu Ketua DPR GR itu diangkat sebagai menteri oleh Presiden. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena kedudukan DPR selaku lembaga legislatif itu sejajar dengan kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Tapi di sini Ketua DPR GR itu diangkat sebagai menteri yang secara tidak langsung itu menjadi pembantu Presiden. Hal ini tentunya menghancurkan trias politika yang diimplementasikan oleh Indonesia. Lalu, Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif tanpa persetujuan dari DPR. Jadi semua kekuasaan itu terpusat pada Presiden. Didirikannya Badan Ekstra Konstitusional atau Front Nasional yang ternyata badan tersebut itu dipakai oleh pihak komunis sebagai area kegiatan, sebagai area untuk berkembang. Serta pada masa itu menggabungkan paham Nasakom, nasionalis, komunis dan nasionalis, agamis dan komunis. Serta kekuatan pers itu mulai melemah pada saat itu. Nah, puncak dari kekuasaan demokrasi terpimpin itu adanya pemberontakan oleh PKI, yaitu terjadinya penculikan jenderal-jenderal TNI oleh PKI yang disebut dengan Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah terjadinya peristiwa G30S PKI itu, pemerintahan Indonesia itu dipegang oleh Bapak Soeharto menjadi demokrasi Pancasila, yaitu tahun 1965 sampai 1998. Visi utama Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Setelah selesai peristiwa G30S PKI, Kesatuan Aksi Front Pancasila pada tanggal 10 Januari 1966 itu mengeluarkan Tritura atau menyuarakan suaranya yang disebut dengan Tritura. Di antaranya bubarkan Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya, turunkan harga sandang dan pangan, serta pembersihan Kabinet Dwikora. Setelah Pak Soeharto diberi mandat yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno, maka Pak Soeharto itu merasa dirinya itu sudah mempunyai kekuatan penuh untuk menjalankan negara ini. Makanya Pak Soeharto itu pada tanggal 8 Maret 1966 itu dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Lalu pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret tahun 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966, serta dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sebenarnya baru tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno itu menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Lalu secara resmi pada tanggal 12 Maret 1967 sesuai sidang MPRS, Bapak Soeharto itu diangkat menjadi Presiden kedua Indonesia menggantikan Pak Soekarno. Lalu tanggal 21 Juni 1970 Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno itu meninggal dunia.
Nah, kita mulai membicarakan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Di antaranya, Orde Baru itu telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pertama setelah Pak Soeharto dilantik menjadi presiden yaitu tanggal 3 Juli 1971, diikuti oleh 9 partai dan golongan karya. Penyederhanaan kepartean itu sudah mulai dilaksanakan pada masa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Akan tetapi, pemilu pada masa itu memang dilaksanakan secara berkala, tetapi hanya ada satu pemenang pada saat pemilihan masa itu, yaitu golongan karya yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Keadaan ekonomi pada masa Pak Soeharto itu terbilang membaik, terbukti dengan adanya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Repelita ini dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Dibuktikan dengan Indonesia pernah menjadi swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Serta ada juga trilogi pembangunan, yaitu pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan, karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru diantaranya, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, walaupun pemilu pada masa itu dilakukan secara berkala. Yang kedua, rekrutmen politik itu bersifat tertutup. Yang ketiga, pemilihan umum masih jauh dari semangat demokratis. Ibarat kata, pemilihan umum memang ada, tetapi hasilnya itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dan yang terakhir, pelaksanaan hak dasar warga negara itu sangat dikurangi. Di antaranya, pers itu sangat ditekan pada masa itu. Lalu warga negara pun tidak boleh menyuarakan suaranya atau mengkritik pemerintah. Jatuhnya rezim Orde Baru itu dimulai dari adanya krisis moneter, yaitu bulan Juli 1997. Rupiah itu jatuh dari 2.000 sampai 18.000 per US dollar. Terus pada saat itu ada peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, dari awal mula penembakan 4 mahasiswa ini, dimulailah mahasiswa-mahasiswa yang lain itu merasa marah sehingga terjadinya juga penjarahan, yaitu tanggal 14 Mei 1998, merusak dan menjarah toko serta gedung milik swasta maupun pemerintah. Setelah banyaknya aksi penjarahan, akhirnya para aliansi mahasiswa seluruh Indonesia itu menduduki gedung MPR, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1998. Akhirnya Pak Soeharto itu resmi mundur pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 pagi. Pak Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Pak Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan meninggalkan halaman istana. Setelah lengsernya Pak Soeharto, maka demokrasi di Indonesia itu berubah lagi, tetap demokrasi Pancasila, tetapi dalam masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Soeharto itu lengser dan digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Kebijakan pada saat itu yaitu kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan dan juga tulisan, sesuai dengan pasal 28
Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan adanya multipartai. Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor 9 /MPR /1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu awal mula terjadinya reformasi. Pak B.J. Habibie itu sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Agenda-agenda utama pada masa reformasi yaitu pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Karena pada masa Pak Soeharto itu pendapat itu sangat minim sekali. Setiap warga negara itu harus menuruti semua kehendak pemerintah. Jadi rakyat itu menuntut adanya kebebasan menyampaikan pendapat, serta penegakan hukum dan jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dapat disimpulkan, karakteristik demokrasi Pancasila pada masa reformasi ada beberapa, yaitu pemilu yang dilaksanakan itu jauh lebih demokratis. Setelah itu, terdapat terobosan pada saat tahun 2004, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi sebelumnya itu presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Tapi pada tahun 2004 itu pertama kali diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang waktu itu dimenangkan oleh Pak SBY. Lalu mulai 2005, kepala negara seperti gubernur, bupati, wali kota pun dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik secara terbuka tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat, kebebasan hak dasar seperti hak menyatakan pendapat dan kebebasan pers. Selesai sudah penjelasan materi pelaksanaan demokrasi dari masa ke masa. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.